Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, sebagaimana informasi terkini dimuat oleh media nasional Klik Pendidikan dengan judul Bukan Lewat Link. 4 tahapan ini bisa memastikan bahwa honorer telah masuk database BKN. Kamu sudah atau belum? Nah, Bapak Ibu, merespon informasi ini, mari kita simak informasinya sampai selesai, ya. Jangan sepotong-sepotong Bapak Ibu, ikuti sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan. Pertanggal 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB. Sebanyak 1.788.851 tenaga honorer resmi masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Bagi honorer yang ingin mengetahui apakah nama mereka termasuk dalam database BKN tersebut, ada dua cara yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengecek nama honorer yang masuk database BKN melalui link resmi yang telah disediakan. Itu yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeceknya dengan link resmi yang telah disediakan. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengecek nama honorer apakah sudah masuk database BKN ataupun belum. Karena memang honorer masuk tidak masuknya dalam database BKN itu adalah salah satu penentu agar Bapak Ibu diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Jadi itu penentunya Bapak Ibu ya, masuk atau tidak di dalam database BKN. Dengan demikian berarti bagi yang sudah masuk dalam database BKN besar harapan bisa diangkat menjadi ASN P3K. Tapi yang belumnya bagaimana? Ikuti terus informasi berikut. Caranya Bapak Ibu untuk mengeceknya pertama, silakan Bapak Ibu buka website pengumuman non-asn.bkn.go.id atau lihat pengumumannya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pilih instansi yang diinginkan. Yang ketiga, klik pengumuman. Berikutnya, nama-nama pegawai non-ASN yang terverifikasi akan muncul di layar. Ingat Bapak Ibu ya, setelah melewati 3 langkah tersebut, ya, maka daftar nama honorer yang terverifikasi BKN muncul di layar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, tenaga honorer bisa memastikan apakah mereka dalam arti honorer telah masuk di database BKN ataupun tidak. Selain melalui link tersebut, ada cara lain untuk bisa memastikan bahwa nama honorer telah masuk database BKN. Jika sudah melalui 4 tahapan ini, maka dipastikan tenaga honorer telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, pertama di sini proses verbal, ya, proses verifikasi dan validasi. Pastikan tenaga honorer masuk dalam 6 kriteria proses verbal oleh BKN, yaitu pertama honorarium, ya. Yang kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, yang pertama adalah honorarium. Ini artinya adalah penggajian honorer, ya. Penggajian honorer tentu itu dibuktikan nanti dengan daftar gajinya Bapak Ibu ya. Seterusnya surat keputusan pengangkatan dan masa kerja. Ini adalah SK pengangkatan Bapak Ibu honorer sejak awal ya hingga terakhir. Nah, di sini mengenai keputusan itu, SK pengangkatan itu pada saat pendataan 2022
Bapak Ibu honorer yang benar-benar honorer sudah mencantumkan dalam pendaftaran pendataan non-ASN BKN di tahun 2022 yang lalu. Kemudian mengenai usia, apakah tidak melenceng dari usia Bapak Ibu ya? Nah, usia maksimal dan usia minimal itu ada ketentuan. Berikutnya, mengenai jabatan. Ya, jabatan dimaksud adalah jabatan Bapak Ibu ya sebagai honorer ya. Kemudian tingkat pendidikan, ini mengenai kualifikasi akademik Bapak Ibu honorer. Seterusnya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, mengenai SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini diperoleh oleh Bapak Ibu honorer pada saat pendataan 2022. Begitu selesai pendataan, maka dibuktikan dengan terbitnya SPTJM dari pimpinan instansi. Proses ini dilakukan melalui aplikasi verifikasi tenaga non-ASN di verif.nonasnbkn.co.id. Kemudian mengenai penetapan formasi P3K 2024. Ini poin keduanya Bapak Ibu ya. Nah, setelah tadinya terverifikasi, ya setelah terdata kemudian telah terverifikasi, maka hal berikutnya itu mengenai penetapan formasi P3K 2024. Sebanyak 1.788.851 tenaga honorer yang tengah proses verbal akan ditetapkan untuk mengisi formasi P3K 2024. Karena formasinya adalah dari data honorer yang ada di database BKN. Pendataan dan finalisasi data tenaga honorer telah dilakukan hingga 31 Oktober 2022 yang lalu. Hal yang ketiga, perumusan formulasi pengangkatan. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB, bersama BKN, sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Hal ini disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Pan RB. Yang keempat, mengenai penerbitan SPTJM. Sebagai hasil akhir pendataan, SPTJM akan diterbitkan untuk mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN atau honorer. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, tenaga honorer dapat memastikan bahwa mereka telah masuk ke dalam database PKN dan siap untuk mendaftar formasi P3K. Jadi, apakah kamu sudah memeriksa nama kamu? Yang tahu itu adalah Bapak Ibu honorer sendiri. Silakan dicek sendiri, dipastikan sendiri apakah data Bapak Ibu tercover dalam database PKN, lolos verifikasi atau tidak. Tentunya kalau sudah terdata BKN, lolos verifikasi, maka Bapak Ibu berhak untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.